Saya Nanda Pratiwi dari Universitas Makassar Teknik Kardiovaskular Angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep manusia dan pandangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cukfirna, NIM B1F119043. Saya dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia dan pandangan hidup. Jadi sebelum saya masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit arti dari pandangan hidup. Pandangan hidup itu mempunyai makna, yaitu konsep hidup di mana seseorang atau sekelompok mempunyai nilai luhur yang dijadikan harapan atau tujuan seseorang atau individu itu maupun kelompok dalam menjalankan hidup. Ada 3 komponen dalam pandangan hidup. Yang pertama itu cita-cita, di mana cita-cita merupakan suatu keinginan yang ada di dalam hati. Cita-cita sering diartikan dengan keinginan, kemauan, nilai, atau harapan. Cita-cita sangatlah penting bagi manusia karena cita-cita menandakan kedinamikan manusia. Cita-cita biasanya berasal dari keinginan orang tua, atau kelak cita-cita itu tercapai atau tidak bergantung pada perkembangan dan lingkungan. Keinginan orang tua itu tergantung pada pendidikan, pengalaman, atau lingkungan orang tua. Adapun tercapai atau tidaknya cita-cita tergantung pada kondisi hati manusia, yaitu terdapat 3 kondisi hati manusia ya. Pertama, hati keras, hati lunak, dan hati lemah. Terus kebijakan. Kebijakan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Kebijakan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma atau etika. Manusia adalah seorang pribadi utuh. Jiwa dan raga punya pendapat sendiri, perasaan, cita-cita sendiri. Oleh karena itu, seringkali manusia jadi egois dan tidak dikenal kebajikan. Kebajikan dapat terlihat pada diri manusia sebagai pada hakikatnya punya 3 segi, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk pribadi, 2 manusia sebagai makhluk sosial, dan ketiga manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kebajikan adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatan dan selaras dengan suara hati pribadi manusia, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. 3 yaitu sikap hidup. Pertama, sikap hidup adalah keadaan hati dalam menghadapi hidup, bisa positif ataupun negatif. Karena keadaan hati, maka hanya kita yang tahu, orang lain baru tahu apabila kita bertindak. Sikap dibentuk oleh kemauan. Kemauan manusia ditentukan oleh pendidikan. Sikap bisa berubah tergantung pada situasi, kondisi, dan lingkungan. Terdapat 2 sikap manusia. Yang pertama, sikap etis atau lincah, tenang, halus, berani, arif, rendah hati, dan bangga. Kedua yaitu sikap non-etis, di mana sikap ini yaitu mempunyai ciri-ciri sikap yang kaku, gugup, kasar, takut, angkuh, dan rendah diri. Selanjutnya adalah sumber pandangan hidup. Sumber pandangan hidup di sini yaitu meliputi 3. Pertama, agama, ideologi, lingkungan, dan individu. Sifat dari pandangan hidup ada 2, yaitu pertama dinamis dan prinsip. Manusia dan pandangan hidup adalah manusia dengan anugerah akal dan budi menyebabkan manusia mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan itu adalah mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah masalah asasi manusia, tetapi tidak semuanya memahami tentang masalah hidup pandangan hidup yang dipunyai seseorang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cukfirna, NIM B1F119043. Saya dari kelompok 8. Di
kami akan menjelaskan tentang manusia dan pandangan hidup. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan pada materi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian pandangan hidup, yang kedua yaitu macam-macam sumber pandangan hidup, yang ketiga bagaimana pandangan hidup seorang muslim, yang keempat unsur-unsur dalam pandangan hidup, yang kelima langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. Sumber-sumber pandangan hidup yaitu yang pertama agama. Nah, pandangan hidup yang berasal dari agama itu adalah pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi, yaitu pandangan hidup yang disesuaikan dengan kebudayaan dan juga norma-norma yang terdapat pada negara tersebut. Kemudian renungan individu, yaitu pandangan hidup yang kebenarannya itu relatif. Manusia dan pandangan hidup. Manusia dengan anugerah akal dan budi menyebabkan manusia mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan itu adalah manusia mempunyai pandangan hidup. Kemudian pandangan hidup adalah masalah asasi manusia, tapi tidak semuanya memahaminya. Pandangan hidup seseorang adalah cara mereka menjalani hidup mereka atau juga bisa dibilang sebagai prinsip hidup. Ada juga yang bilang pandangan hidup itu bagi seseorang adalah bagaimana ia mengartikan hidup mereka. Banyak sekali orang-orang menanyakan untuk apa saya dilahirkan dan untuk apa saya diciptakan. Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh orang lain, melainkan hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Biasanya orang yang sedang dalam masalah beratlah yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Orang tersebut seperti orang tidak memiliki tujuan dari hidupnya. Jadi pandangan hidup itu sangat dipentingkan bagi seseorang karena pandangan hiduplah yang nantinya akan membimbing kita ke tujuan dari hidup kita. Seseorang tanpa pandangan hidup biasanya sama saja seperti ruangan kosong yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Mungkin juga udara tidak ada, benar-benar hampa. Jadi intinya adalah pandangan hidup yang menentukan adalah hidup kita, bukan orang lain. Karena kitalah yang menjalani hidup kita sendiri. Kita yang nantinya akan merasakan buah dari hidup kita yang kita jalani. Pandangan hidup yang sehat adalah pandangan hidup yang memberikan nilai positif kepada kita dan juga orang lain. Bila begitu, pandangan hidup tersebut patut diperjuangkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Pandangan hidup ini seperti pedoman yang akan membimbing kita ke jalan hidup kita, mencegah kita kehilangan arah dalam hidup. Jadi, carilah pandangan hidup Anda sekarang jika Anda belum mempunyainya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berpandangan hidup dengan baik, yaitu yang pertama ada mengenal, mengerti, menghayati, meyakini, mengabdi, mengamankan. Adapun yang pertama yaitu adalah mengenal. Itu mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia yang merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya, yang dalam hal ini mengenal apa itu pandangan hidup. Nah, yang kedua itu mengerti. Itu tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Yang ketiga itu menghayati. Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah menghayati pandangan hidup itu. Menghayati pandangan hidup itu. Kemudian meyakini. Meyakini itu setelah mengetahui kebenaran dan validitas baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dari segi kemasyarakatan. Kemudian mengabdi. Mengabdi di situ pengabdian merupakan sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini. Sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini. Sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya, lebih-lebih oleh orang lain. Kemudian mengamankan. Mengamankan itu adalah proses, ini merupakan langkah terakhir. Tidak
Ada mungkin atau sedikit kemungkinan belum memahami langkah sebelumnya, lalu akan ada proses mengamankan. Oke, itulah langkah-langkah yang dapat saya jelaskan dalam berpandangan hidup. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.